Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajibo Yahya dengan nomor induk mahasiswa 141220348. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis industri, di mana pada kesempatan kali ini kita diminta untuk melakukan analisis terhadap dua buah studi kasus. Nah, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kerja saya. Oke, berikut adalah UAS dari analisis industri. Nah, untuk yang pertama atau studi kasus yang pertama adalah kita diminta untuk melakukan strategi pertumbuhan dan juga dominasi pasar untuk sebuah perusahaan yang bernama Rasa.ind. Di mana untuk melakukan atau menganalisis ini kita menggunakan analisis komprehensif berdasarkan framework industri yang telah kita pelajari sebelumnya pada mata kuliah analisis industri. Oke, untuk menganalisis kasus yang pertama ini, kita perlu tahu dulu terlebih dahulu terkait dengan latar belakang tentang industri ini, di mana yang pertama ada konteks industri kuliner dan rumahan di Indonesia, di mana yang pertama itu industri ini sangat terfragmentasi, di mana ada lebih dari 75.000 usaha, tetapi tidak memiliki pemimpin pasar yang dominan. Nah, kemudian perilaku konsumen ini juga cenderung loyal terhadap vendor-vendor lokalnya saja. Akan tetapi yang menarik adalah di mana ada margin usaha sebesar 12 sampai dengan 18% untuk konteks industri kuliner rumahan ini. Nah, untuk yang selanjutnya, saya menggunakan analisis 5 kekuatan Porter, di mana diperoleh hasil yang pertama adalah industri ini itu secara struktural cukup kurang menarik dari sisi profitabilitas yang jangka panjangnya. Kemudian hal ini itu ditandai oleh adanya ancaman pendatang baru, kemudian intensitas persaingan, adanya pula kekuatan dari pembeli, dan ancaman substitusi yang tinggi juga. Nah, ini menjelaskan mengapa belum ada pemain dominan dan dapat menggarisbawahi urgensi strategi yang tepat untuk bertahan dan juga tumbuh dalam industri ini. Nah, kemudian dari hasil tersebut, saya merekomendasikan strategi-strategi berikut dengan pertanyaan kuncinya adalah strategi apa yang paling tepat bagi Rasa.ind agar dapat tumbuh secara konsisten dan menjadi pionir usaha yang dapat mendominasi pasar. Nah, yang pertama itu pilihan strategi generiknya Porter. Kita menganalisis yang pertama itu ada cost leadership. Ini itu tidak cocok. Kenapa sih? Karena akan memicu perang harga dan merusak di industri yang sangat kompetitif dan sulit dicapai oleh home base business itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk strategi portal itu ada differentiation. Apakah ini cocok? Nah, sebenarnya ada potensi kuat untuk menonjol dan membangun loyalitas, tetapi masih akan sedikit susah kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada fokus. Nah, fokus ini sangat relevan untuk bisa mengatasi fragmentasi dan juga dominasi yang niche. Nah, dari pilihan strategic porter ini ada dua option yang cukup menarik, di mana ada option differentiation dan juga ada option focus. Kemudian diperoleh keputusan strategis, di mana ada segmentasi targetnya itu kita mengambil atau saya mengambil profesional muda perkotaan dengan umur 25 sampai 40 tahun dengan kebiasaan yang sibuk. Mereka juga peduli terhadap kesehatan, kemudian mereka berpenghasilan menengah ke atas, mencari makanan-makanan yang praktis dan juga berkualitas. Kemudian basis diferensiasinya adalah menciptakan produk healthy gourmet home cooked meals for busy professional, di mana kualitas dan kesehatan, kemudian kenyamanan dan praktis serta keunikan rasa dan layanan personal ini yang akan sangat ditonjolkan oleh Rasa.ind. Kemudian hal ini dibenarkan karena jalur yang paling realistis untuk bisa menjadi seorang pionir dan juga mendominasi. Jadi bukan pasar keseluruhan, melainkan pasar niche yang spesifik yang kemudian dapat direplikasi kemudian hari. Jadi untuk kesimpulannya, saya akan menggunakan pilihan strategi generic porter diferensiasi fokus. Untuk yang selanjutnya adalah pengimplementasian strategi melalui rantai nilai. Jadi bagaimana diferensiasi ini akan dibangun dan strategi apa yang paling tepat bagi Rasa.ind agar dapat tumbuh secara konsisten dan menjadi pionir usaha yang dapat mendominasi pasar. Nah, ini terbagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah logistik masuk, di mana kita harus melakukan atau Rasa.ind itu harus melakukan seleksi yang ketat terhadap pemasok bahan baku yang segar dan juga premium. Hal ini untuk mendukung healthy gourmet.
Kemudian untuk tahapan operasinya, di mana proses memasak itu harus memiliki standar yang tinggi, kualitas kontrolnya juga harus ketat, dan harus memiliki inovasi resep dengan kemasan yang premium dan fungsional. Nah, ini juga tetap mendukung untuk konsep healthy gourmet itu sendiri. Kemudian untuk logistik keluarnya bagaimana atau pengirimannya bagaimana? Jadi sistem pengirimannya itu harus terpercaya dan tepat waktu. Kemudian pengirimannya itu juga harus terkontrol suhunya. Hal ini untuk bisa mendukung kenyamanan yang akan didapatkan oleh pelanggan-pelanggan yang niche ini. Kemudian aktivitas mendukungnya bagaimana? Di mana kita harus mempunyai infrastruktur seperti perizinan, manajemen kualitas, kemudian memiliki SDM atau koki-koki yang ahli, dan juga pelatihan higienis kepada semua sumber daya manusianya ya kita. Kemudian kita juga harus melakukan pengembangan teknologi atau R&D resep dan juga platform digital agar bisa menjangkau lebih luas untuk konsumen-konsumennya kita. Kemudian ada pengadaan hubungan yang kuat dengan pemasok-pemasok premium supaya kita bisa memiliki jalur supply yang baik. Nah, untuk layanan atau tahapan yang selanjutnya ini adalah kita harus bisa memberikan dukungan pelanggan responsif dengan memberikan mekanisme feedback adaptasi menu personal yang bisa mendukung layanan personal klien-klien yang kita miliki. Lalu, bagaimana proses pemasaran dan juga penjualannya? Jadi branding itu harus jelas, di mana kita akan sangat menekankan healthy dan juga gourmet ini sendiri. Kemudian kita juga harus memiliki platform pemesanan online yang mudah, termasuk subscription. Kemudian ada juga pemasaran yang terfokus, di mana ini mendukung juga klien-klien kita yang mengutamakan kenyamanan dan personalitinya mereka. Nah, hasilnya yang akan dicapai bagaimana? Dengan melakukan rantai nilai ini, akan bisa menciptakan nilai yang unggul, sulit ditiru, loyalitas merek, dan reputasi sebagai pemimpin di pasar niche ini sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya juga melakukan analisis SWOT dan juga kelayakan strategi untuk kekuatannya. Apabila rasa IND ini menerapkan strategi yang saya usulkan, akan memiliki sebuah fleksibilitas startup di mana fokusnya yang jelas juga dan potensi keunikan resep dan juga biaya overhead yang rendah di awal. Tetapi untuk kelemahannya, skala dan kapabilitas itu akan cukup terbatas, brand awareness-nya juga masih nol, dan keterbatasan sumber daya serta ketergantungan pada marketplace di awal. Kemudian untuk peluangnya, ada peningkatan kesadaran kesehatan, pertumbuhan ekonomi digital, dan permintaan kenyamanan. Kemudian untuk pasar-pasar niche ini juga belum ada yang mendominasi kuat, serta banyaknya potensi kemitraan, baik itu untuk personal, catering, sekolah, ataupun company-company corporate. Ancamannya bagaimana? Untuk ancamannya itu adanya persaingan intens berupa imitasi terhadap brand rasa IND atau produk rasa IND ini sendiri, kemudian adanya perubahan preferensi konsumen, adanya juga regulasi yang ketat pada industri makanan, kemudian masalah di pihak pengiriman, jasa pengiriman, atau masalah kurir di pihak yang ketiga. Nah, oleh karena itu, disintesis di mana strategi diferensiasi fokus ini layak namun cukup menantang. Jadi, rasa IND itu harus bisa memanfaatkan kekuatan dan juga peluang adanya tren kesehatan dan juga dunia digital ini untuk bisa mengatasi kelemahan berupa kapasitas dan awareness yang dimiliki oleh rasa IND apabila menerapkan strategi yang saya usulkan. Dan juga harus bisa menghadapi ancaman berupa imitasi dan juga persaingan harga dengan eksekusi yang cermat. Nah, kemudian ini untuk estimasi finansial dan juga proyeksi dominasi, saya membagi menjadi tiga bagian. Untuk yang pertama itu ada estimasi modal awal. Nah, ini berupa startup capitalnya. Totalnya itu berkisar di antara 68.500.000 rupiah. Nah, untuk angka ini cukup realistis dan juga visible untuk startup home base yang berkomitmen pada kualitas dan juga profesionalisme. Kemudian untuk pendapatannya bagaimana atau profitability-nya, ini untuk tahun pertama total pendapatannya itu akan ada di angka 990 juta dengan total laba kotor itu sebanyak 594 juta dan biaya operasionalnya sebesar 402 juta. Nah, perkiraan labanya ini EBIT-nya itu 192 juta rupiah. Nah, labanya ini cukup tinggi teman-teman semuanya, di mana kita mendapatkan laba sebesar 19,39% dan ini di atas rata-rata industri yang mengindikasikan kelayakan profitabilitas itu sendiri. Kemudian untuk potensi dominasi niche dan pertumbuhan konsistennya itu bagaimana? Jadi untuk mencapai volume 70 porsi
per hari atau sekitar 1.750 porsi per bulan di pasar yang niche, yang spesifik itu menunjukkan bahwa rasa.ind ini dapat menjadi pemain dominan dalam segmen tersebut. Kemudian akan memiliki atau membutuhkan pendanaan mendekati 1 miliar rupiah di tahun pertama dari satu niche menunjukkan fondasi finansial yang kuat untuk pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya ada ekspansi. Jadi setelah dominasi niche ini terbukti, replikasi model bisnis ke area geografis lain atau ekspansi niche yang berdekatan ini akan secara bertahap meningkatkan pangsa pasar pangsa pasar nasional dari rasa.ind itu sendiri menjadi lebih dari 1% seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan tujuan, di mana saya harus bisa menjadikan rasa.ind ini menjadi seorang pionir yang mendominasi pasar, tetapi tetap dilakukan secara realistis. Oke, untuk yang selanjutnya ada rekomendasi akhir dan langkah selanjutnya yang harus diambil oleh rasa.ind itu sendiri seperti yang sedikit saya singgung tadi. Jadi, untuk rasa IND itu harus bisa fokus dan juga konsisten, di mana mereka harus mempertahankan fokus yang kuat pada segmen dan diferensiasi yang telah dipilih. Jadi, harus konsisten, kualitasnya, dan juga layanan akan menjadi faktor kunci penentu kesuksesan dari rasa.ind itu sendiri. Kemudian ada pengembangan merek di mana investasi berkelanjutan pada branding dan pemasaran digital untuk membangun awareness dan loyalitas di pasar yang niche. Ada manajemen arus kas di mana perencanaan dan pengelolaan arus kas yang cermat itu akan sangat penting di tahun-tahun awal berdirinya atau berekspansinya rasa.ind ini sendiri. Nah, inovasi yang berkelanjutan ini juga menjadi faktor penentu yang cukup penting karena Rasa.ind harus bisa terus berinovasi dalam menu dan layanan untuk menjaga daya tarik dan juga mencegah imitasi dari pesaing-pesaingnya. Selanjutnya ada perencanaan skalabilitas tentunya untuk bisa mencapai pangsa pasar lebih dari 1%. Nah, meskipun dimulai dari home base, Rasa.ind itu harus bisa mempertimbangkan rencana jangka menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Misalnya dengan memiliki dapur komersial kecil. Dengan seiring bertumbuhnya di pasar-pasar niche itu sendiri. Kemudian harus melakukan monitoring dan juga adaptasi. Jadi Rasa.ind harus terus melakukan pemantauan terhadap tren pasar dengan mengamati preferensi konsumen dan aktivitas pesaing untuk beradaptasi dengan strategi yang tepat. Nah, itu tadi untuk analisis strategi pada studi kasus yang pertama di perusahaan rasa.ind. Kemudian selanjutnya akan dibahas untuk kasus yang kedua, yaitu startup Voltizen dan industri kendaraan listrik EV, di mana saya harus menganalisis strategi pertumbuhan dan juga keunggulan kompetitif di era industri atau di industri EV ini sendiri. Nah, untuk latar belakangnya, Voltizen. Sebenarnya apa sih Voltizen itu sendiri? Gambaran umum industrinya adalah sekarang startup penyedia stasiun pengisian daya electric vehicle. Jadi, Voltizen ini adalah sebuah startup yang menyediakan untuk gambarannya mungkin seperti SPBU tetapi untuk EV atau electric vehicle. Kemudian, hal ini kenapa sih gambaran umum ini atau adanya perusahaan startup ini di mana adanya kondisi industri kendaraan listrik di Indonesia itu sedang berkembang pesat. Jadi jumlah EV itu naik sebanyak 234% dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Nah, target pemerintah itu juga menjadi salah satu faktor kunci di mana pemerintah menargetkan 4 juta EV baru pada tahun 2030. Kemudian, banyak juga investor dan perusahaan asing seperti BYD, Tesla, dan juga Hyundai yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Tetapi masih ada ketidakpastian arah regulasi di industri ini. Nah, permasalahan yang dimiliki oleh Voltizen itu adalah kita harus menganalisis bagaimana Voltizen ini bisa tumbuh 120% year on year dan mengambil posisi kompetitif jangka panjang dalam industri yang sedang berkembang, terutama dengan ketidakpastian regulasi dan masuknya pesaing-pesaing yang besar. Oke, yang pertama saya lakukan untuk analisis pastel terhadap Voltizen itu sendiri. Nah, dari segi political, seperti yang disebutkan oleh gambaran umum industri itu, adanya dukungan pemerintah yang kuat, di mana pemerintah itu menargetkan pada tahun 2030 akan ada 4 juta kendaraan atau electric vehicle yang baru. Kemudian pemerintah itu juga memberikan insentif terhadap program ini, berupa pemotongan pajak, regulasi pajak, dan segala macamnya, yang membuat harga EV ini semakin lebih murah.
Kemudian, tetapi ada tantangannya juga, di mana ketidakpastian regulasi yang ada dengan standar harga, izin, dan juga keterlibatan BUMN dan Pemda terhadap industri ini. Nah, untuk segi ekonomi bagaimana? Di mana? Ini yang menarik karena pertumbuhan pasar EV itu pesat di Indonesia dengan adanya 234% kenaikan volume electric vehicle yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Kemudian investasi asing ini masuk juga. Jadi untuk volume investasi atau pendanaan itu akan terbuka potensinya. Tetapi tantangannya dalam bidang ekonomi adalah biaya infrastrukturnya itu cukup tinggi, apalagi untuk capital expenditure-nya. Nah, dampak yang akan dirasakan oleh Voltizen ini dalam bidang ekonomi adalah berupanya fluktuasi harga listrik. Terutama karena uh, base-nya Voltizen itu sendiri adalah stasiun pengisian bahan bakar listrik terhadap electric vehicle. Nah, kemudian untuk dari segi sosialnya itu bagaimana? Di mana untuk masyarakat itu sendiri sudah mulai meningkat kesadaran antar lingkungan dan juga gaya hidup sehingga mereka menerapkan pola zero emission atau karbonnya diminimalkan. Kemudian adanya perubahan perilaku konsumen. Ya, ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan pengisian. Jadi sebelumnya konsumen-konsumen itu masih mengandalkan SPBU untuk mengisi kendaraannya, tetapi karena berubah atau perilaku konsumen itu mulai berubah untuk menggunakan electric vehicle, makanya kebutuhan pengisian juga akan meningkat. Nah, penerimaan di perkotaan versus pedesaan ini yang masih menjadi gap saat ini. Kemudian dari segi teknologi bagaimana? Di mana adanya inovasi yang cukup cepat, apalagi untuk baterai fast charging dan baterainya itu sendiri. Sekarang sudah ada kayak pengisian Tesla itu cukup 30 menit dan bisa mendapatkan daya sampai 80% bahkan 90% dan sebagainya. Tetapi masih ada tantangannya juga dalam standarisasi teknologi dan juga kebutuhan upgrade yang harus diadopsi oleh Voltizen itu sendiri. Nah, selanjutnya ada integrasi aplikasi dan juga smart grid untuk pendukung operasional dari Voltizen itu sendiri. Nah, dari segi environmental, itu akan sangat mendukung tujuan lingkungan nasional di mana Voltizen akan mendukung untuk strategi pemerintah mengurangi emisi. Tetapi ada juga aspek sumber energi atau peluang energi terbarukan lainnya yang bisa mendukung hal ini. Nah, untuk segi legalnya, itu ada kompleksitas perizinan dan juga sertifikasi yang akan cukup rumit untuk ditangani oleh Voltizen ini sendiri. Nah, yang selanjutnya ada standar keselamatan dan juga kebijakan subsidi dan pajak. Kemudian untuk strategi kompetitif jangka panjangnya bagaimana? Ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah diferensiasi, di mana Voltizen itu harus memberikan jaringan yang terluas dan teknologi yang unggul. Pertama, Voltizen itu harus menjadi pionir jaringan atau first mover advantage. Jadi, dengan ekspansi yang agresif di lokasi-lokasi yang strategis, terutama di perkotaan, pedesaan, dan juga jalur-jalur transit, ini akan menciptakan network effect dan hambatan masuk untuk pesaing-pesaing dari Voltizen itu sendiri. Makanya, Voltizen apabila bergeraknya lebih cepat bisa mendapatkan first mover advantage. Yang selanjutnya ada kualitas dan juga kecepatan layanan, di mana berbagai opsi pengisian atau fast charging sebagai diferensiator utama ini akan sangat-sangat menguntungkan untuk Voltizen. Nah, kemudian ada juga pengalaman aplikasi superior dan juga keandalan stasiun. Ini akan sangat diperhitungkan juga. Jadi nggak boleh nih untuk Voltizen memiliki aplikasi yang cukup susah UI-nya untuk dipahami dan malah stasiun-stasiun pengisian bahan bakar listriknya ini sulit untuk digunakan atau tidak cukup handal dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Kemudian harus tetap melakukan inovasi berkelanjutan untuk tahapan-tahapannya. Nah, yang selanjutnya ada agility dan pengelolaan risiko dengan implikasi five Ws. Nah, yang pertama ada fleksibilitas infrastruktur, di mana desain modular untuk adaptasi teknologi dan regulasi, kemudian melakukan juga kemitraan strategis, di mana dengan produsen EV mengatasi daya tawar pembeli, akan bisa mengatasi daya tawar pembeli, pemerintah atau regulator, itu akan bisa membentuk kebijakan dan juga kerjasama dengan pemilik lahan. Yang ketiga ada efisiensi operasional di mana standarisasi dan skalabilitas instalasi atau pemeliharaan untuk bisa mendukung pertumbuhan yang agresif. Yang selanjutnya ada analisis rantai nilai.
Ini saya bagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ada aktivitas primer dan juga aktivitas pendukung. Untuk aktivitas primernya itu ada inbound logistik, di mana Voltizen akan pengadaan perangkat dan juga pengadaan perangkat listrik dengan volume dan kualitas yang tentunya sudah ditentukan dengan kualitas yang baik untuk bisa mendapatkan first mover advantage. Kemudian untuk dari segi operation itu harus bisa melakukan efisiensi instalasi dan juga pemantauan jaringan yang secara real time. Untuk outbound logistiknya harus bisa melakukan optimalisasi penempatan stasiun dan juga aksesibilitas agar bisa mendapatkan efisiensi untuk pengisian bahan bakar ulang atau penggunaan bahan bakar ulang pada pengguna-pengguna EV. Kemudian untuk marketing and sales-nya harus memiliki branding yang kuat dan juga kemitraan-kemitraan strategis yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk servisnya harus memiliki dukungan pelanggan 24/7 dan juga pemeliharaan yang cepat agar bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan dengan cepat. Untuk aktivitas pendukungnya ada firm infrastructure, di mana tata kelola yang kuat itu harus bisa dimiliki oleh Voltizen dengan kemampuan lobby dan juga lobby regulasi. Kemudian untuk HRM-nya harus melakukan pelatihan dan perekrutan dan pelatihan talenta-talenta yang bisa memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan teknis dan juga pelayanan. Nah, untuk teknologi and development-nya harus bisa memiliki R&D, aplikasi, dan charger yang canggih dengan analitik data. Terus untuk procurement-nya, di mana sistem pengadaan yang efisien untuk bisa mendukung pertumbuhan yang agresif dan optimalisasi biaya, efisiensi biaya. Nah, berikutnya untuk estimasi finansialnya, yang pertama ada estimasi modal, ini berupa capital expenditure dan operational expenses, sorry. Untuk modal investasinya atau CapEx-nya ini diasumsikan untuk 1 tahun pertama itu bisa menginstalasi sebanyak 50 stasiun. Nah, jadi akan dibutuhkan unit pengisian daya DC fast charger itu 50 sampai 150 kWh dengan estimasi harganya itu di angka 500 juta per unit. Kemudian untuk 50 stasiun berarti membutuhkan modal awal atau capitalnya sebesar 25 miliar. Kemudian untuk biaya instalasi itu diasumsikan sebanyak 150 juta per stasiun dengan total dana yang dibutuhkan itu 7,5 miliar. Nah, sistem IT-nya sebanyak 2 miliar, peralatan dan pemeliharaan kendaraan servisnya itu sebesar 500 juta per tahun, dan kemudian untuk biaya branding itu sebesar 1 miliar dengan total keseluruhan capital expenses ini di tahun pertama sebanyak 36 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk modal kerja awal atau operational expense-nya ini adalah untuk 3 bulan pertama operasi di 50 stasiun, di mana gaji tim berupa operasional, teknisi, customer service, dan lain-lainnya itu sebanyak 240 juta selama 3 bulan. Kemudian untuk biaya pembelian listrik di awal itu akan sebanyak 1,35 miliar dan biaya sewa lahan atau lokasi itu sekitar 750 juta. Dengan total estimasi OPEX awal selama 3 bulan ini akan ada di angka 2,54 M. Nah, untuk yang selanjutnya ada perkiraan pendapatan atau forecasting targetnya yang 120% year on year. Jadi untuk sumber pendapatannya atau revenue streamnya itu akan berasal dari yang utama adalah tarif per kWh yang diasumsikan sebesar 3.000 per kWh. Kemudian untuk tambahannya adalah langganan premium, kemudian iklan-iklan yang ada di stasiun, kemitraan strategis, dan juga penjualan data agregat. Kemudian, metode forecast yang digunakan adalah pendekatan top-down, di mana proyeksi total pasar EV dan kebutuhan pengisian daya, kemudian menentukan pasar-pasar target Voltizen itu sendiri. Kemudian ada pendekatan bottom-up, di mana Voltizen itu mengestimasikan jumlah stasiun yang akan dibangun dan dioperasikan, serta rata-rata utilisasi per stasiun, misalnya di 150 sampai 170 kWh per hari per stasiun. Jadi untuk proyeksi pendapatan ilustratifnya itu bisa mencapai 120% year on year dengan tahun pertama dasarnya itu diasumsikan ada 50 stasiun yang beroperasi secara penuh dan setelah 6 bulan awal itu akan mendapatkan revenue sebesar 8,62 miliar. Nah, di tahun kedua dengan target yang sama pertumbuhan 120% year on year untuk mencapai target 18,97 miliar ini dibutuhkan peningkatan yang cukup agresif di mana diasumsikan akan tercapai dengan menambahkan sekitar 70 stasiun baru dengan total sebanyak 120 stasiun yang beroperasi selama 2 tahun ini. Jadi proyeksi ketercapaiannya secara ilustratif ini pendapatan akan didapat sebanyak 22,07 miliar di tahun kedua dan ini melampaui target 120% year on year.
Selanjutnya untuk perkiraan laba rugi, ini secara sederhana saja. Jadi untuk asumsi utama keuangan Voltizen itu sendiri ada harga pokok penjualan atau HPP, di mana biaya listrik itu diasumsikan 1.500 per kWh, di mana harga jualnya 3.000 per kWh. Kemudian ada biaya operasional lainnya atau OPEX seperti gaji, sewa, marketing, pemeliharaan, dan lain-lainnya itu diasumsikan sekitar 25% dari total pendapatan awal. Kemudian untuk proyeksi laba bersihnya, di tahun pertama ada 50 stasiun dengan laba bersih sekitar 2,35 miliar, dan di tahun kedua beroperasi 120 stasiun pengisian bahan bakar listrik. Laba bersih yang dapat meningkatkan signifikan itu sebanyak 6,04 miliar. So, kesimpulannya untuk membangun keunggulan kompetitif Voltizen, ada peluang besar di pasar yang dinamis, di mana industri kendaraan listrik atau electric vehicle di Indonesia itu berada dalam fase pertumbuhan yang eksplosif, didukung penuh oleh kebijakan pemerintah yang ambisius dan masuknya pemain global. Ini akan menciptakan peluang pasar yang sangat masif bagi Voltizen itu sendiri. Kemudian, berdasarkan analisis Pestel, itu sangat menunjukkan bahwa lingkungan itu mendukung pertumbuhan namun juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap ketidakpastian regulasi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, strategi kunci untuk pertumbuhan agresif dan posisi jangka panjang adalah yang pertama melakukan diferensiasi, di mana Voltizen harus memposisikan dirinya sebagai pemimpin melalui cakupan jaringan terluas dari perkotaan hingga perdesaan dan keunggulan teknologi berupa fast ataupun ultra fast charging, kemudian aplikasi yang intuitif dan keandalan untuk SPKLU-nya. Nah, ini akan membangun first mover advantage dan juga loyalitas pelanggan. Kemudian, yang selanjutnya itu melakukan strategi agilitas dan kemitraan, di mana adaptasi yang cepat terhadap perubahan regulasi dan kolaborasi strategis dengan produsen EV, pemerintah, serta pemilik lahan sangat krusial untuk bisa mempercepat ekspansi dan memitigasi risiko yang ada ke depannya. Yang terakhir ada efisiensi operasional. Nah, melalui optimasi rantai nilai, Voltizen itu dapat memastikan instalasi yang cepat dan pengelolaan biaya yang efektif untuk mendukung pertumbuhan 120% year on year. Nah, kesimpulan selanjutnya ada kelayakan finansial di mana meskipun membutuhkan investasi modal awal yang cukup besar, bahkan sampai puluhan miliar rupiah, proyek finansial ilustratif itu menunjukkan bahwa dengan strategi ekspansi, stasiun yang agresif, dan peningkatan utilisasi, target sebesar 120% year on year, target pendapatan 120% year on year itu sangat mungkin tercapai diiringi dengan peningkatan profitabilitas yang sehat juga. Nah, kemudian untuk prospek masa depannya bagaimana? Dengan strategi yang terdefinisi dengan baik dan eksekusi yang konsisten, Voltizen itu akan memiliki potensi yang kuat untuk tidak hanya mencapai target pertumbuhan yang ambisius, tetapi juga menjadi pionir dan pemimpin pasar yang dominan dalam industri infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia atau SPKLU di Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.